Bayangkan, seorang wanita muda yang terikat di batang pohon tua, menangis meraung kesakitan. Rambutnya dijambak hingga kulit kepalanya nyaris terkelupas. Di hadapannya, seorang wanita tua meneriakinya tanpa ampun. Suara keras itu menggetarkan udara, disaksikan warga desa yang hanya diam terpaku, tak berani bertindak. Matahari membakar kulit, tapi rasa malu dan nista jauh lebih panas dari segalanya. Dan di balik semua itu, ada satu kalimat yang membuat hati tercekat. Kau curi gelang emasku, dasar wanita tak tahu diri. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Sari. Wajahnya halus, tapi matanya sering sembab. Ia bukan wanita pemalas. Ia bukan menantu durhaka. Ia hanyalah seorang istri yang setiap hari hidup seperti pembantu di rumah ibu mertuanya sendiri. Sejak hari pertama menikah dengan Jatmiko, anak sematawayang Burukmini, hidup Sari berubah drastis. Rumah kayu yang katanya akan jadi tempat penuh berkah, justru menjadi kandang penderitaan. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, Sari harus bangun, menyapu halaman, menanak nasi, membersihkan dapur, dan menyajikan teh manis di meja ruang tamu. Bukan untuk suaminya, tapi untuk ibu mertuanya. Sementara Jatmiko, ia masih tidur. Laki-laki yang dulu memujanya kini hanya jadi bayangan laki-laki yang membisu saat istrinya disakiti. Kalau kamu jadi istri, ya begini tugasmu. Jangan manja kayak anak kecil. Itulah kalimat yang nyaris setiap hari dilontarkan Burukmini. Wajahnya keras, matanya menyorot tajam. Tangan keriputnya masih kuat menampar piring kalau ada masakan yang kurang asin, atau menggebrak meja kalau baju yang dicuci Sari belum disetrika sempurna. Pernah suatu pagi, Sari terlambat bangun karena kelelahan. Ia demam sejak malam, tapi tak berani bilang. Dan benar saja, saat ayam belum sempat berkicau, Burukmini sudah menggedor pintu kamar sambil membawa ember. Sari, bangun. Mau tidur sampai kapan? Ini rumah bukan hotel. Ember itu disiramkan ke lantai, airnya menggenang, menciprat ke kasur tipis tempat Sari dan Jatmiko tidur. Jatmiko hanya menoleh sejenak, lalu menarik selimut dan tidur lagi. Tidak ada pembelaan, tidak ada suara. Seakan penderitaan istrinya bukan urusannya. Sari hanya bisa menggigil, berjalan keluar kamar dengan tubuh lemas. Tapi ia tetap menyapu, tetap memasak, tetap menghidangkan makanan. Bahkan saat kepalanya berputar dan tubuhnya seperti mau roboh. Di depan orang-orang, Burukmini selalu bersikap manis. Ia sering bilang, "Saya ini sayang sama menantu. Sari itu seperti anak saya sendiri." Tapi hanya tembok rumah itu yang tahu kebenarannya. Sari bukan anak. Ia pelayan. Ia pembantu tanpa gaji. Tetangga sebelah kadang heran melihat mata Sari yang sembab setiap pagi. Tapi mereka tak berani bertanya. Semua tahu, Burukmini adalah wanita paling ditakuti di kampung itu. Hari berganti, bulan berlalu. Tapi derita Sari tak pernah berhenti. Hingga suatu hari, gelang emas pusaka milik Burukmini hilang dari lemari. Dan sejak saat itulah, hidup Sari yang sudah remuk, akan dihancurkan sepenuhnya. Pagi itu, matahari baru setinggi tiang. Sari sedang mencuci baju di sumur belakang rumah. Air sumur dingin menusuk kulit, tapi tangannya tetap bergerak. Jemari kurusnya menggigil, tapi tak berani berhenti. Ia tahu, jika cucian belum selesai sebelum Burukmini bangun, maka neraka akan meletus di ruang tamu. Dari dalam rumah terdengar suara pintu kamar dibanting. Suara langkah kaki berat menyusul. Dan tak lama, terdengar teriakan itu lagi. "Sari, kamu ini tuli ya? Mana tehnya? Harus nunggu disuruh dulu baru kerja."
Sari buru-buru lari ke dapur, tanpa sempat mengeringkan tangan. Teh manis yang ia buat semalam langsung dipanaskan kembali. Ia tahu, air baru belum sempat dimasak. Kalau menunggu dididihkan, bisa habis waktu. Dan itu bisa jadi bencana. Dengan napas terengah, ia letakkan segelas teh panas di meja. Buruk Mini duduk dengan angkuh di kursi kayu, tangan kirinya memainkan gelang emas, tangan kanannya memegang kipas. Satu seruput. Lalu, apa ini? Teh rasa air kobokan? Ini kamu buat pakai air mentah ya? Mau racuni saya? Hah? Cangkir itu dilempar ke lantai. Pecah. Air panas memercik ke kaki Sari. Tapi ia hanya menunduk. Bibirnya bergetar menahan air mata. Ia jongkok, membersihkan serpihan kaca tanpa suara. Dari pintu, Jatmiko melihat kejadian itu. Ia memandang, tapi seperti patung. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya membalik badan dan pergi keluar rumah. Buruk Mini bukan sekadar galak. Ia piawai berakting. Kalau ada warga atau tetangga datang, ia berubah menjadi wanita ramah penuh senyum. Alhamdulillah, saya bahagia. Menantu saya ini rajin, anaknya penurut. Sari hanya diam di dapur, memasak sambil mendengarkan sandiwara itu. Warga yang datang biasanya kagum. Wah, enak ya Buruk Mini punya menantu seperti Sari. Mereka tidak tahu, wanita yang tampak manis di balik pintu itu adalah singa buas bila tak ada yang melihat. Dan Sari adalah mangsa yang tak pernah bisa melawan. Hari itu, keluarga Pak RW datang berkunjung. Istri Pak RW ingin menitipkan undangan pengajian. Buruk Mini menyambut mereka dengan wajah manis, menjamu dengan kue kering dan segelas sirup dingin. Tak lama kemudian, Sari keluar dari dapur, membawa baki berisi gorengan panas. Senyumnya dipaksakan, meski di balik senyum itu, tangan kirinya berbalut kain perban karena terbakar wajan semalam. Tak ada yang bertanya kenapa tangannya diperban. Tak ada yang tahu bahwa ia disuruh goreng tempe pakai api besar saat tangannya sedang gemetaran karena belum makan seharian. Di hadapan tamu, Buruk Mini memuji Sari. Ini semua yang masak Sari. Dia hebat ya. Anak sekarang jarang yang bisa begini. Sari hanya tersenyum lemah. Tapi hatinya, seperti kaca yang diremukan dengan sepatu bot. Ia tidak butuh pujian palsu. Ia hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Malamnya, setelah tamu pulang, suasana kembali seperti biasa. Buruk Mini masuk ke dapur, melihat piring belum dicuci. Lalu tanpa kata, ia menyentakkan tangan ke belakang kepala Sari. Tamu sudah kamu layani, tapi pekerjaan kamu tinggalkan. Kamu itu manusia pemalas yang hanya bisa senyum di depan orang. Jambakan itu membuat kepala Sari terbentur dinding kayu. Tapi tidak ada darah. Tidak ada jeritan. Karena Sari sudah terbiasa. Tubuhnya kebas. Tapi hatinya masih bisa hancur berkali-kali. Hari demi hari, Sari hidup dalam rumah yang penuh kepura-puraan. Tak ada satupun yang tahu bahwa di dalam rumah itu sedang tumbuh bara api yang suatu hari akan menyala dan membakar semuanya. Dan bara itu mulai menyala saat sebuah gelang emas tiba-tiba menghilang dari lemari pakaian Buruk Mini. Langit pagi itu kelabu. Awan menggantung rendah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dari balik jendela kamar, Sari hanya bisa memandangi titik-titik embun yang menempel di kaca. Tubuhnya menggigil. Kepalanya berat. Tenggorokannya terasa perih seperti ditusuk duri. Tapi tak ada waktu untuk sakit. Tidak di rumah ini. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur. Namun baru satu kaki menyentuh lantai. Tubuhnya limbung. Ia jatuh terduduk. Nafasnya terengah. Matanya berkunang. Tapi dalam benaknya, satu suara terus berbisik. Kalau tidak bangun sekarang, Buruk Mini pasti akan meledak. Dengan sisa tenaga, ia seret tubuhnya ke dapur. Kompor dinyalakan, air dipanaskan. Sari ingin membuat teh untuk Buruk Mini, seperti biasa. Tapi kali ini,
Tangannya gemetar hebat. Sendok pun tak bisa ia genggam sempurna. Panci hampir jatuh saat ia tuang air ke dalam cangkir. Baru saja teh selesai dibuat, terdengar suara langkah kaki berat. Buruk Mini masuk ke dapur. Raut wajahnya masam. Matanya menatap tajam ke arah Sari yang berdiri lemas sambil memegang nampan. Tanpa basa-basi, suara itu meledak. Tehnya mana? Sudah jam 7. Mau saya yang bikin sendiri? Sari mencoba menjawab. Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Maaf Bu, saya agak demam tadi pagi, jadi agak terlambat. Belum sempat kalimat itu selesai, nampan direbut paksa dari tangan Sari. Sari tersentak mundur, dan tangannya tergores besi di ujung rak piring. Darah mengalir. Tapi Buruk Mini tak peduli. Kalau sakit, jangan manja. Kamu pikir saya dulu waktu muda bisa tidur-tiduran kalau demam? Hah? Dasar menantu lemah. Sari menunduk. Air matanya menetes diam-diam ke lantai dapur. Ia tak menangis keras. Ia tak melawan. Karena ia tahu semua tangisan dan protes hanya akan dibalas makian. Hari itu, meski demam makin tinggi, Sari tetap menyapu halaman. Di bawah rintik hujan yang mulai turun, ia mengangkat ember cucian. Bau sabun mencampur dengan aroma tanah basah. Seluruh tubuhnya basah kuyup, menggigil, tapi ia terus mencuci. Ia bahkan harus jongkok sambil menahan mual. Perutnya perih, dadanya sesak. Tapi jika ia berhenti, Buruk Mini pasti akan datang dengan teriakan seperti ledakan petir. Sore menjelang. Sari sudah nyaris pingsan di dapur. Tubuhnya lemas seperti kapas. Ia bersandar di dinding, mencoba mengatur nafas. Tapi mendadak, ia muntah. Isi perutnya tumpah di lantai. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Buruk Mini masuk ke dapur dan melihatnya. Tapi tak ada rasa iba. Yang keluar justru kata-kata yang menusuk hati. Kalau mau mati, mati aja sekalian. Jangan bikin rumah ini bau muntahmu. Lalu perempuan tua itu membalikkan badan dan pergi, membanting pintu keras-keras. Malam itu, Sari menggigil dalam sepi. Ia berselimut sarung tipis, berbaring di kasur yang lembab. Suaminya, Jatmiko, tak pulang hingga larut malam. Entah kemana. Dan ketika akhirnya pulang, ia hanya melirik istrinya, lalu tidur di pojok tanpa kata. Sari menatap langit-langit kamar. Matanya basah. Bibirnya bergetar. Dalam hati ia berbisik lirih. Ya Allah, kalau ini ujian darimu, aku ridho. Tapi, kuatkan aku, sebab tubuhku sudah nyaris tak sanggup. Di tengah doa yang pelan, suara lemari dari kamar Buruk Mini terdengar bergemuruh. Suara keras, seperti seseorang sedang mengacak-acak sesuatu. Lalu terdengar teriakan. Emas saya. Gelang saya hilang. Hilang. Dan disitulah, badai baru akan dimulai. Fitnah akan menghantam lebih kuat dari demam. Dan derita Sari belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Malam itu rumah kayu kecil itu terasa seperti medan perang. Teriakan Buruk Mini menggema hingga keluar rumah. Sari yang baru saja terlelap karena kelelahan tersentak bangun. Tubuhnya masih panas, keringat dingin membasahi dahinya. Dari kamar sebelah, suara lemari dibanting, suara barang-barang jatuh ke lantai, dan teriakan yang semakin histeris. Emas saya hilang. Gelang pusaka saya hilang. Ini pasti ulahmu Sari. Pintu kamar Sari digedor keras, hingga kayunya retak. Sari bangun dengan tubuh gemetar. Mencoba merapikan jilbab lusuhnya. Pintu pun dibuka paksa, dan Buruk Mini berdiri di sana. Wajahnya merah, matanya menyala seperti api. Mana emas saya? Suara itu menggelegar, menusuk telinga. Sari terdiam, lidahnya keluh. Ia tidak mengerti, belum sempat menjawab. Lengan kurusnya sudah ditarik paksa. Badannya hampir jatuh. Namun Buruk Mini justru semakin mencengkram erat. Ayo ikut saya keluar. Dasar pencuri.
Tangannya yang tua tapi kuat menarik Sari ke ruang tengah. Lalu diseret ke teras rumah. Warga yang kebetulan lewat mulai berhenti. Suara teriakan itu mengundang perhatian. Namun tidak ada yang berani mendekat. "Bu, saya tidak mencuri apa-apa." Suara Sari lirih nyaris tak terdengar. "Diam. Jangan banyak alasan. Gelang saya hilang. Kamu yang pegang." Bentakan buruk Mini makin keras. Hujan gerimis mulai turun. Angin dingin menerpa kulit Sari yang kurus. Di bawah sorotan lampu jalan yang redup, buruk Mini menarik Sari menuju pohon besar di samping rumah. Jilbabnya tersingkap. Rambutnya basah. Sari berusaha menahan sakit di pergelangan tangannya yang dicekal. Tapi buruk Mini tidak peduli. Warga mulai berdatangan. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menahan diri, ada yang ingin melerai tapi ragu. Suara hujan makin deras. Tanah di sekitar pohon mulai becek. Sari hanya bisa menangis. Tubuhnya semakin lemah. Namun buruk Mini justru semakin beringas. "Lihat ini semua. Ini pencuri. Ini menantu yang pura-pura baik," teriaknya lantang. Lalu dengan tangan penuh amarah, buruk Mini menjambak rambut Sari hingga kepalanya menunduk paksa. Rambutnya basah dan lengket di wajah. Sari memejamkan mata, mulutnya bergetar, hatinya berdoa dalam diam. "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah ini." Doa itu mengalir dari bibirnya, meski tak terdengar oleh siapapun. Dalam kondisi seperti itu, Sari tak berusaha melawan. Ia tahu, melawan hanya akan menambah luka. Maka ia memilih diam, berserah. Di tengah hinaan yang menusuk, ia menatap tanah. Air hujan bercampur dengan air matanya. Namun di balik diamnya, hatinya tetap berbisik. "Ya Allah, aku tidak mengambil apapun. Kau tahu kebenaran. Kau tahu aku hanya difitnah." Sementara itu, buruk Mini tak sadar. Jemarinya mulai terasa panas. Seperti terbakar. Tapi ia mengabaikannya. Terlalu larut dalam amarah. "Lihat semua. Ini karma buat orang tua yang punya menantu seperti ini." Ia terus berteriak, menuding-nuding. Warga hanya saling pandang. Sebagian mulai menunduk. Ada yang merasa iba. Ada yang mulai tidak percaya tuduhan itu. Tapi tak satu pun yang bicara. Sari semakin lemah. Tali kasar yang diikatkan ke pohon mulai melukai kulit pergelangan tangannya. Tapi ia tetap berdoa. Di sela hujan, ia berbisik pelan. "Ya Allah, aku ridho atas ujian ini, tapi tunjukkanlah kebenaran MU." Dan pelan-pelan, sesuatu mulai terjadi di tubuh buruk Mini. Sebuah rasa nyeri merambat dari ujung jemari ke telapak tangannya. Tapi ia tetap mengabaikan. Ia pikir hanya keseleo. Ia belum tahu, azab yang selama ini ia undang sudah mulai datang menghampirinya. Hujan reda. Tapi tanah masih becek. Dan udara masih dipenuhi ketegangan. Sari masih terikat di pohon dengan tubuh lemas dan baju yang kuyup. Beberapa warga mulai berdiri lebih dekat. Ada yang membawa payung. Ada yang hanya menatap dari balik jendela rumah masing-masing. Mereka semua tahu, malam itu bukan malam biasa. Buruk Mini masih berdiri dengan wajah penuh bara. Tangannya sedikit gemetar, tapi bukan karena lelah. Ada sensasi panas yang merambat dari telapak lengan, tapi ia abaikan. Kemarahannya belum reda, dan matanya belum puas menatap Sari seperti binatang hina. "Sudah cukup." Tiba-tiba suara itu datang dari Pak RW, yang akhirnya maju dari kerumunan warga. Ia mendekat, menatap Sari yang masih tertunduk dengan darah mengalir dari pergelangan tangan. "Buruk Mini, ini sudah berlebihan. Dia belum terbukti mencuri. Jangan main hakim sendiri," ucapnya dengan nada tegas. Buruk Mini mendesis. "Kamu gak tahu apa-apa, Pak RW. Gelang emas saya yang paling berharga itu hilang. Hanya orang ini yang bisa ambil. Siapa lagi yang tiap hari masuk ke kamar saya, bersihkan lemari saya, masak makanan saya? Kalau bukan dia, siapa?" Pak RW menatap Sari, lalu mendekat. "Sari, benar kamu ambil gelang itu?" tanyanya lembut.
Dengan suara serak dan napas yang putus-putus, Sari menjawab, "Demi Allah, saya tidak pernah menyentuh emas itu, saya bahkan tidak tahu bentuknya seperti apa." Buruk Mini mengayunkan tangannya, menunjuk Sari dengan kasar. "Jangan bawa-bawa nama Allah. Kamu itu menantu tak tahu diri. Masuk rumah ini cuma bawa kemiskinan dan air mata." Warga mulai gelisah. Beberapa mulai kasak-kusuk. Ada yang bisik-bisik menyayangkan tindakan Buruk Mini. Tapi tetap, tak ada yang berani menolong secara langsung. Takut, hormat, atau mungkin sudah mati rasa melihat kekejaman yang dibungkus dengan kehormatan. Jatmiko muncul dari kegelapan. Akhirnya pulang setelah entah dari mana. Ia melihat kerumunan dan langsung menghampiri. Wajahnya tak menunjukkan rasa kaget. Ia melihat istrinya terikat di pohon. Dan hanya bertanya datar, "Ada apa ini?" "Gelang ibumu hilang," jawab salah satu tetangga. "Ibumu menuduh istrimu mencurinya." Jatmiko menatap ibunya, lalu menatap Sari. Ia tidak bicara, tidak membela, tidak menyela, hanya diam. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada fitnah apapun yang dilemparkan. Sari memandangnya, berharap ada satu kata pembelaan, satu tindakan satu saja. Tapi Jatmiko malah menunduk, lalu mundur perlahan. Air mata Sari jatuh. Bukan karena sakitnya tubuh, tapi karena hati yang akhirnya benar-benar patah. Tak lama, Pak RW dengan suara tegas memutuskan, "Saya tidak akan biarkan ini lanjut. Sari harus dilepas. Kalau Buruk Mini tidak punya bukti, maka tuduhan ini tidak sah." Buruk Mini tidak terima, tapi warga mulai mendesak. Akhirnya tali di tubuh Sari dipotong. Ia jatuh terduduk di tanah. Beberapa ibu-ibu mendekat, menawarkan air minum. Sari menolak halus. Ia berdiri perlahan, dengan tubuh gemetar, lalu berjalan pelan masuk rumah. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Namun saat ia melewati Buruk Mini, suara lirih terdengar dari mulutnya. "Semua yang saya alami, saya serahkan kepada Allah. Karena hanya Dia yang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah." Malam itu, rumah yang biasanya penuh teriakan menjadi sunyi. Sari tidak tidur di kamar. Ia duduk di lantai dekat dapur, membalut pergelangan tangannya sendiri. Tak ada pelukan. Tak ada permintaan maaf. Tak ada makanan yang diberikan. Ia dibiarkan kelaparan, kesakitan, sendirian. Sementara itu di kamar depan, Buruk Mini mulai merasa gelisah. Tangannya makin panas, perih, seperti dibakar dari dalam. Ia pikir hanya efek kelelahan. Tapi malam belum selesai, dan rasa itu makin menjadi-jadi. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Buruk Mini terbangun dengan jeritan. Tangannya bengkak, menghitam, jemarinya kaku, dan wajahnya mulai membengkak perlahan. Azab itu tidak datang dengan suara guntur. Ia datang dalam diam, menyeret pelan-pelan orang yang pernah menjeritkan fitnah. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, tapi suara jeritan dari rumah Buruk Mini sudah mengguncang satu RT. Warga mulai berdatangan, sebagian penasaran, sebagian cemas. Dari celah jendela rumah panggung itu, terlihat tubuh Buruk Mini terbaring lemas di depan ruang tengah. Tangannya membengkak besar, warnanya keunguan, bahkan ruas jarinya tak lagi bisa ditekuk. "Panas, tanganku sakit sekali," teriaknya. Napasnya tersengal. Keringat mengucur deras dari dahinya. Wajahnya pun mulai tampak bengkak, seolah tubuhnya menolak darah yang mengalir di dalamnya. Jatmiko yang biasanya cuek, kali ini mulai panik. Ia bolak-balik mengelap keringat ibunya, memanggil mantri keliling, tapi tak satu pun dari mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ini aneh, bukan alergi, bukan luka luar. Tapi bengkaknya seperti dipukul dari dalam, ucap Pak Mantri sambil menggeleng pelan. Namun sebelum azab itu muncul, semuanya bermula dari satu kejadian yang tak bisa dilupakan warga desa itu, saat Sari diikat dan dijambak di depan umum. Beberapa hari sebelumnya,
Tepatnya di sore menjelang maghrib, Buruk Mini mengamuk luar biasa. Ia sudah yakin, mutlak, bahwa Sari mencuri gelang emas pusaka warisan orang tuanya. Tanpa bisa menahan emosi, ia menarik Sari yang tengah menyiram tanaman ke tengah halaman. Sari bahkan belum sempat mengganti baju. Tubuhnya basah kuyup, jilbabnya hanya terikat longgar di kepala. Ia tak sempat melawan. Tangannya diseret. Lalu Buruk Mini mengambil tali tambang dari pojok kandang ayam. Dan di hadapan beberapa warga yang kebetulan lewat, ia ikat Sari di pohon mangga tua yang berdiri di sisi rumah. Ini pembelajaran. Biar semua tahu kalau di rumah ini ada pencuri, teriak Buruk Mini dengan suara melengking. Sari menjerit, bukan karena tali yang melukai kulit, tapi karena rambutnya ditarik kasar hingga kulit kepala terasa terangkat. Rambutnya dijambak seperti penjahat. "Saya tidak mencuri, saya tidak pernah menyentuh gelang itu," ucapnya sambil menangis. "Diam. Jangan banyak alasan. Kamu bukan anak saya, bukan keluarga saya. Kamu hanya menumpang dan mengotori rumah ini." Tangan Buruk Mini terus menarik rambut Sari. Berkali-kali. Disaksikan oleh anak-anak kecil yang menutup mata, dan para tetua yang hanya bisa geleng-geleng kepala tanpa kuasa. Di balik semua itu, Jatmiko berdiri di teras. Ia melihat jelas apa yang terjadi. Tapi tak satupun langkah ia ambil. Tak ada keberanian dalam dirinya. Hatinya dingin seperti batu. Atau mungkin hatinya memang sudah mati sejak lama. Warga mulai bicara. Kasihan sekali Sari. Setega itu Buruk Mini memperlakukan menantu. Tapi kalau benar dia mencuri, ya gimana lagi? Sari tak bisa bicara banyak. Nafasnya pendek. Dadanya sesak karena tali yang terikat terlalu kuat. Tapi matanya masih terbuka. Masih menatap langit senja. Dalam hatinya, ia hanya berkata, "Ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku percaya Engkau tidak tidur." Setelah azan maghrib berkumandang, barulah Pak RW dan beberapa pemuda desa maju, memotong tali di tubuh Sari. Ia jatuh ke tanah dengan tubuh lemas. Tak ada satupun anggota keluarga yang menolongnya. Ia harus merangkak sendiri ke sudut rumah. Dan saat itu, tak ada yang menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, tangan yang pernah menjambaknya akan membengkak seperti balon, wajah yang pernah meneriakinya akan membengkak seperti luka yang busuk, dan suara yang pernah memfitnahnya perlahan tak lagi sanggup berteriak. Karena saat Allah mulai membuka kebenaran, maka setiap kedustaan akan terbongkar satu demi satu. Malam itu, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan getir kehidupan. Suasana rumah Buruk Mini mencekam. Lampu ruang tamu meredup karena listrik yang tak stabil. Di dipan kayu tempat Buruk Mini biasa duduk memarahi, kini ia terbaring lemah, menggeliat menahan rasa yang tak bisa dijelaskan. Tangannya bengkak, tapi bukan bengkak biasa. Warnanya menghitam, mulai dari ujung jari hingga ke pergelangan. Seperti luka bakar, namun tanpa terbakar. Kulitnya mengelupas. Bahkan saat disentuh ringan oleh Jatmiko, ibunya menjerit seperti tersiram air mendidih. "Panas, tolong, tangan ibu, tolong aku, Nak." Sementara itu, Sari duduk diam di dapur. Tubuhnya masih terasa sakit. Bekas ikatan di pergelangan belum sembuh. Namun bukan itu yang memenuhi pikirannya. Ia hanya diam memandangi air rebusan jahe yang baru matang. Tangannya bergetar ringan saat menuangkannya ke dalam gelas. Ia tak tahu bahwa di ruang tengah, Buruk Mini sedang menggeliat menahan perih yang entah datang dari mana. Pagi datang dengan langit yang mendung berat. Wajah Buruk Mini pucat. Suhu tubuhnya naik drastis. Tapi anehnya, hanya tangan kanan dan wajahnya yang membengkak. Pipi kirinya seperti tersiram racun. Matanya hampir tak bisa terbuka. Ia menggigil. Tubuhnya panas dingin. Nafasnya memburu seperti orang dikejar bayang-bayang. Jatmiko berusaha mencari pertolongan. Ia datangi mantri desa. Lalu kembali membawa sebotol obat penurun panas dan salep. Tapi begitu salep itu menyentuh kulit ibunya, jeritan kembali terdengar, mengiris langit pagi yang kelabu. "Sakit, sakit."
Ini bukan luka biasa. Ada yang salah. Nak, ada yang masuk ke tubuh ibu. Tolong buang ini dari ibu. Jatmiko mulai panik. Ia menatap ibunya yang semakin mengerang. Bu, tenang dulu. Saya akan cari bantuan lagi. Sabar ya, Bu. Namun buruk Mini mencengkeram lengan anaknya dengan tangan kiri yang masih bisa bergerak. Dengan suara tercekat, ia berkata, "Ini karena Sari. Ini semua karena dia. Dia pasti kirim sesuatu ke ibu. Santet atau kutukan." Jatmiko diam. Ia menoleh ke arah dapur. Sari sedang membersihkan lantai dengan kain basah. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Tidak marah, tidak juga tersenyum. Ia hanya bekerja seperti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, sebelum tubuhnya diikat, sebelum harga dirinya ditelanjangi di depan warga. Siangnya, warga mulai tahu. Kabar cepat menyebar, seperti angin membawa gosip ke tiap telinga. Buruk Mini tangannya membusuk. Katanya kena kutukan dari menantunya. Dulu juga ada orang yang zalim ke anak tirinya, tangannya melepuh sebelum mati. Semua orang mulai bicara, tapi tidak ada yang berani datang. Mereka takut, bukan karena penyakitnya, tapi karena dosa yang mungkin ikut menular. Hanya Pak RW yang akhirnya datang menjenguk, ditemani istrinya. Saat masuk rumah, bau anyir tercium jelas. Buruk Mini tergeletak dengan napas tersengal. Pipinya membengkak seperti habis disengat lebah. Tangannya terbungkus kain basah. "Saya sudah ke puskesmas, Pak RW, tapi mereka juga bingung. Tidak bisa sembuhkan ini. Semua hasil cek normal, tapi luka ini makin parah," ucap Jatmiko. Suaranya gemetar. Pak RW hanya bisa mengangguk. Matanya melirik ke arah Sari yang duduk di pojok ruangan, memegangi mushaf kecil. Sari tidak berkata apa-apa, tapi matanya menatap satu titik. Matanya tajam, namun tenang. Dalam hatinya, hanya ada satu kalimat. Allah Maha Adil. Bila manusia menutup mata, maka langit akan membuka keadilannya. Menjelang maghrib, Buruk Mini mulai meracau. Ia menyebut-nyebut nama Sari sambil menangis. "Maafkan ibu. Sari, jangan biarkan aku mati begini. Sari, kamu di mana?" Tapi Sari tidak datang. Ia hanya duduk di musola kecil samping dapur, bersujud dalam doa panjang. Di langit, awan menggumpal, dan angin mulai meniup tirai jendela rumah kayu itu. Malam belum datang sepenuhnya, tapi azab itu sudah menyelimuti seisi rumah. Dan belum ada yang tahu, malam itu akan menjadi malam paling panjang dalam hidup keluarga itu. Langit malam itu mendung pekat. Angin berembus pelan, seolah ikut mengintip ke dalam rumah tua yang kini lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara caci maki, tidak ada piring dibanting, tidak ada teriakan memanggil Sari. Yang terdengar hanyalah napas berat dari Buruk Mini yang terbaring di dipan panjang dengan wajah pucat dan tubuh yang semakin menggigil. Suhu tubuhnya naik drastis, tapi jari-jarinya makin dingin. Tangannya yang membengkak seperti kulit yang membusuk, menghitam dan mulai mengeluarkan bau aneh. Jatmiko duduk di dekat kaki ibunya, memegangi baskom berisi air hangat, berharap bisa meredakan rasa sakit yang tak tertahankan itu. Tapi malam semakin larut, dan penderitaan itu justru makin menggila. Tepat pukul 2 dini hari, Buruk Mini mulai meracau. Suaranya parau, matanya terbuka setengah, menatap kosong ke arah langit-langit rumah. "Sari, Sari, jangan seret aku ke sana. Saya tidak mencuri, saya cuma marah. Dia pembangkang, saya hanya ingin dia nurut." Jatmiko tersentak. Ia mencoba membangunkan ibunya. "Bu, istighfar. Bu, itu cuma mimpi." Tapi Buruk Mini justru berteriak keras. Tubuhnya melengkung, seolah ditarik paksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tangannya meronta, wajahnya berubah pucat keabu-abuan, dan dari mulutnya mengalir air liur kental bercampur darah segar. "Tolong, jangan seret aku. Jangan bakar aku.
Sari, maafkan aku. Maafkan aku. Astagfirullah. Teriakannya membangunkan hampir seluruh warga. Beberapa tetangga keluar rumah, ada yang menyelinap ke jendela melihat ke dalam. Sementara itu di dalam rumah, Jatmiko gemetar. Ia pegang tubuh ibunya, tapi seperti tersengat api. Panasnya tak tertahankan. Seperti ada bara yang membakar dari balik kulit. Di dapur, Sari terbangun. Ia sudah tidur hanya beberapa menit dengan tubuh yang belum pulih sepenuhnya. Tapi jeritan itu membangunkannya. Ia tahu suara itu. Suara yang dulu setiap hari memakinya, kini berubah jadi jeritan minta ampun. Ia bangkit perlahan. Tidak berlari. Tidak panik. Hanya melangkah pelan ke arah musola kecil di samping rumah. Ia ambil wudhu dengan tangan gemetar, lalu bersujud lama. Air matanya jatuh satu persatu ke sajadah lusuh. Ya Allah, aku tidak pernah meminta balasan apapun. Aku tidak meminta Engkau menimpanya dengan ini. Tapi jika ini caramu menunjukkan keadilan, maka aku pasrah. Aku hanya ingin Engkau ampuni aku, ampuni dia, dan tuntun keluargaku kembali ke jalan MU. Sementara itu, Buruk Mini kembali berteriak. Kali ini lebih histeris. Saya lihat api. Saya lihat tangan-tangan hitam tarik saya ke jurang. Saya diseret. Ada yang bilang, ini balasan karena menjambak orang yang sabar. Ia berteriak seperti orang kesurupan, dan tubuhnya bergetar hebat. Mata Jatmiko membelalak. Ia belum pernah melihat ibunya seperti ini. Pak RW dan dua warga lain akhirnya masuk ke dalam. Mereka melihat Buruk Mini dengan wajah yang membengkak tak karuan, kulit mengelupas di pipi, dan tangan yang kini melepuh seperti habis disiram air keras. Panggil Ustadz. Panggil Ustadz sekarang juga. Teriak Pak RW. Seseorang berlari ke surau. Dan ketika Ustadz datang dan mengucap kalimat-kalimat suci di telinga Buruk Mini, tubuh perempuan tua itu mulai tenang, tapi hanya sesaat. Lalu, ia mulai menangis seperti anak kecil. Saya minta maaf. Sari, kamu perempuan baik. Saya jahat. Saya aniaya kamu. Tapi suara itu makin pelan, hingga akhirnya hanya bibirnya yang bergerak. Dan pandangannya kosong, menatap langit-langit rumah yang retak. Pagi harinya, kabar menyebar ke seluruh penjuru desa. Buruk Mini tidak meninggal. Tapi kini ia hanya bisa berbaring. Tangan kanannya lumpuh. Wajahnya sebagian bengkak dan kaku. Mulutnya hanya bisa bicara 1-2 kata. Dan Sari? Ia tetap diam. Tidak membalas. Tidak menghina. Ia hanya terus berdoa, bahwa semoga semua ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang pernah mengira bahwa kelembutan dan kesabaran bisa diinjak-injak tanpa balasan. Karena jika manusia menutup keadilan, maka langit akan menurunkannya dengan cara yang paling tak disangka-sangka. Pagi yang sejuk membawa suasana yang berbeda di rumah kayu milik Buruk Mini. Tidak ada teriakan. Tidak ada langkah kaki yang menghentak lantai. Rumah itu sunyi. Hanya terdengar suara detakan jam dinding dan napas berat dari kamar depan. Tempat Buruk Mini kini hanya bisa terbaring tanpa daya. Sari bangun lebih awal. Meski tubuhnya masih lelah, ia tetap menyiapkan air panas dan bubur lembut. Bukan untuk dirinya. Bukan juga untuk suaminya, tapi untuk wanita tua yang dulu menjambaknya, memakinya, mengikatnya di pohon seperti hewan tak bernyawa. Tangan Sari bergetar saat menyuapkan sesendok bubur ke mulut Buruk Mini. Wanita tua itu tak bisa bicara banyak, hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya mencoba mengucap, maaf, tapi yang terdengar hanya desahan lemah. Sari tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar. Bukan karena puas, bukan karena menang, tapi karena hatinya sudah letih untuk marah. Ia memilih memaafkan, diam-diam, tanpa kata. Siangnya, saat Sari membersihkan kamar belakang yang lama tak disentuh, ia melihat sesuatu bersinar di bawah lemari kayu. Ia mendekat, menunduk, dan menyelipkan tangan ke celah sempit itu. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ketika ia tarik keluar, gelang emas.
Gelang yang sama yang dulu dituduhkan telah ia curi. Sari terpaku. Ia gemetar memegangi benda itu. Perasaan di dadanya berkecamuk. Matanya berkaca. Tapi bibirnya tidak mengucap satu pun kalimat. Ia menatap gelang itu sejenak, lalu menggenggamnya erat dan berjalan pelan ke kamar depan. Bu Rukmini terkejut. Mata tuanya membelalak melihat gelang emas itu berada di tangan Sari. "Ibu," ucap Sari lirih. "Gelang ini jatuh, terselip di bawah lemari. Tidak ada yang mencurinya. Tidak ada yang menyentuhnya." Bu Rukmini menangis. Air matanya mengalir. Wajahnya bergetar. Ia mencoba berbicara, tapi lidahnya masih kaku. Ia hanya bisa memejamkan mata dan merintih, seolah ingin masuk ke dalam tanah karena malu dan menyesal. Jatmiko berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Ia melihat gelang itu, lalu memandang istrinya. Tapi mulutnya tetap terkunci. Tak satu kata pun keluar. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Warga yang dulu hanya bisa menonton Sari diikat di pohon kini menunduk malu. Mereka mulai sadar bahwa fitnah telah mereka biarkan hidup dan kebenaran telah mereka lupakan. Di warung kopi, para lelaki mulai membicarakan kebenaran yang muncul tiba-tiba. Gelangnya ketemu di bawah lemari. "Bro. Ya Allah, berarti selama ini si Sari gak salah. Lah, kok bisa tega banget ya? Sampai diikat segala." Di pengajian ibu-ibu, bisik-bisik mulai bergema. "Dia sabar banget ya. Kalau saya jadi dia, udah saya tinggalin tuh rumah." Tapi katanya dia masih rawat mertuanya. Dan semua akhirnya terdiam. Bukan karena tak punya kata, tapi karena malu telah jadi saksi kebisuan yang membiarkan kebenaran diinjak-injak. Malam itu, Sari menatap bulan dari jendela. Tangannya memegang tasbih. Bibirnya terus berzikir pelan. Sementara di balik tirai kamar, Bu Rukmini menangis tanpa suara. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat saat ia menjambak rambut Sari, mengikat tubuh menantunya di pohon, dan meneriakkan fitnah di depan warga. Kini, yang ia punya hanya penyesalan. Dan seorang menantu yang tetap merawatnya, meski pernah dihina lebih rendah dari tanah. Azab itu tak datang untuk membunuh. Ia datang untuk menyadarkan. Dan malam itu, seluruh desa tahu bahwa kebenaran yang disembunyikan tak akan pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul dan membungkam semua mulut yang pernah ikut mencaci. Beberapa hari berlalu sejak gelang emas ditemukan. Rumah Bu Rukmini kini lebih senyap dari pemakaman. Tidak ada suara televisi. Tidak ada aroma masakan seperti dulu. Yang ada hanya aroma minyak kayu putih, suara detak jam, dan isakan pelan yang datang dari ranjang tua di pojok ruang tamu. Bu Rukmini belum pulih. Tangan kanannya masih bengkak dan tak bisa digerakkan. Wajahnya membengkak sebelah, dan suaranya masih serak tertahan. Tapi yang lebih menyakitkan dari itu semua adalah hati yang terus dihantui rasa bersalah. Sari masih berada di rumah itu. Setiap pagi ia membersihkan luka di tangan ibu mertuanya, mengganti kain perban, menyiapkan bubur hangat, dan menyuapkan perlahan. Ia lakukan semua itu tanpa dendam. Namun meski dilayani dengan lembut, hati Bu Rukmini tetap resah. Malam-malamnya diliputi mimpi buruk. Tangan-tangan hitam terus datang menariknya, membisikkan kalimat yang sama. "Kau belum dimaafkan. Kau belum dimaafkan." Suatu malam, Sari sedang menyapu halaman ketika suara serak itu memanggil dari dalam kamar. "Sari! Sari!" Ia segera masuk, mendekati ranjang. Wajah Bu Rukmini basah oleh air mata. Matanya tampak memelas. Tubuhnya bergetar seperti akan roboh meski sedang terbaring. "Sari, maafkan ibu." Kalimat itu akhirnya keluar. Patah-patah, lemah, tapi jujur dari hati yang remuk. Sari terdiam. Matanya memandang wanita yang dulu menjambaknya, yang pernah menyiramnya dengan caci maki setiap hari. Tapi kini, di hadapannya, bukan lagi wanita yang sombong dan keras.
Hanya ada seorang ibu tua yang menanti uluran tangan dari orang yang dulu ia lukai. Sari duduk di samping ranjang, menggenggam tangan kiri ibu mertuanya yang masih bisa bergerak. Dengan suara pelan tapi mantap, ia menjawab, "Ibu, saya sudah memaafkan ibu. Bahkan sejak hari ibu mengikat saya di pohon itu, saya sudah memaafkan. Tapi saya tidak pernah bilang, karena saya takut." Ibu belum siap untuk mendengarnya. Air mata buruk Mini mengalir deras. Ia menutup wajahnya dengan tangan yang tersisa. Lalu ia berbisik, "Saya kejam padamu. Saya anggap kamu bukan siapa-siapa. Padahal kamu satu-satunya yang sabar merawat saya saat saya seperti binatang." Sari hanya tersenyum, meski matanya ikut basah. Ia tidak bicara banyak. Ia tahu, kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menebus luka yang pernah ditorehkan. Tapi ia percaya bahwa maaf yang tulus adalah jalan pembuka bagi siapapun yang ingin pulang kepada Allah. Malam itu, untuk pertama kalinya, buruk Mini bisa tertidur dengan tenang. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada jeritan. Wajahnya tampak lebih damai, meski tubuhnya belum sembuh. Jatmiko melihat semua itu dari jauh. Ia hanya berdiri di pintu, menatap istri yang tetap setia meski diperlakukan tidak seperti keluarga. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa selama ini bukan ibunya yang paling berdosa, tapi dirinya sendiri yang diam saat kebenaran diinjak. Keesokan harinya, beberapa warga datang menjenguk. Mereka kaget melihat kondisi buruk Mini yang jauh memburuk, tapi lebih terkejut lagi saat tahu bahwa Sari masih merawatnya dengan sabar. Tak sedikit dari mereka yang meminta maaf diam-diam kepada Sari, merasa bersalah karena dulu membiarkan kejadian itu tanpa membela. "Maaf ya, Sar. Kami gak berani waktu itu. Tapi kami semua tahu kamu gak salah." Sari hanya mengangguk, tak menaruh dendam. Dan saat sore menjelang, suara azan maghrib berkumandang lembut dari surau kecil di ujung jalan. Angin sejuk masuk lewat jendela rumah kayu itu. Sari duduk di musola kecil rumah, membuka mushaf. Bibirnya melantunkan ayat suci dengan suara pelan. Di kamar depan, buruk Mini menatap langit-langit dengan air mata mengalir pelan. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Karena kezaliman ternyata tidak selalu dibalas dengan murka. Kadang, justru dibalas dengan kasih. Dan dari kasih itulah, azab menemukan jalan untuk reda.